Haleluya, salam saudaraku. Berjumpa kembali dalam program Jalan Kehidupan. Masih dalam segmen Sapa Jemaat di Rumah, kita akan bersaat teduh bersama-sama agar sepanjang hari yang akan kita lalui hari ini sungguh menjadi hari yang menyenangkan dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu lawatan-Mu melawat kami. Dan biarlah firman yang sebentar kami renungkan boleh menjadi rema yang akan menuntun sepanjang hari ini untuk kami mentaati kehendak-Mu. Berfirmanlah, kami siap diberkati. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Kejadian pasal 25 ayat 21 sampai 23. Kejadian 25 ayat 21 sampai 23 berkata, "Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, 'Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?' Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 'Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda.'" Saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, kita tentu mengenal istilah yang namanya orang-orang pilihan. Kita meyakini bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang pilihan yang telah dipilih oleh Allah sejak dari semula, agar orang itu percaya kepada Tuhan Yesus dan kemudian menjadi milik kepunyaannya. Mungkin kita bertanya-tanya, kalau ada orang-orang pilihan, berarti ada orang-orang yang tidak dipilih. Tepat sekali seperti itu saudaraku, bahwa kenyataannya memang ada orang-orang yang dipilih oleh Allah dan ada orang-orang tertentu yang tidak dipilih oleh Allah. Nah, jika dihubungkan dengan teologi keselamatan, maka kita percaya ada orang-orang tertentu yang diselamatkan oleh Allah, tetapi ada orang-orang tertentu yang hendak dibinasakan oleh Allah. Dalam hal ini pun menimbulkan pertanyaan, jika demikian, bukankah Allah adalah jahat karena Dia memilih orang tertentu untuk diselamatkan dan memilih orang tertentu untuk dibinasakan? Jika Allah penuh kasih, mengapa harus membinasakan orang-orang tertentu? Saudaraku, yang harus diingat adalah bahwa setiap manusia jatuh ke dalam dosa oleh karena keinginannya dia sendiri. Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, maka manusia ada di dalam kuasa kutuk dosa dan ada di dalam perhambaan dosa, dan manusia tidak akan pernah bisa keluar dari situ. Jadi jika kemudian orang-orang itu binasa, itu karena pilihan mereka sendiri. Namun demikian, Allah mengasihi orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Sementara mereka yang binasa itu, mereka binasa karena pilihan yang telah mereka tetapkan sendiri. Untuk memperjelas hal ini saudaraku, mari kita melihat kisah antara Yakub dan Esau. Mereka berdua adalah anak Ishak yang dilahirkan di masa tua Ribka. Namun sejak dalam kandungan, anak itu bertolak-tolakan satu dengan yang lain, dan Allah telah berfirman bahwa yang tua akan menjadi hamba yang muda. Itu artinya Allah telah menetapkan sejak dalam kandungan bahwa anak yang bungsu akan menjadi penguasa dari anak yang sulung. Itu ketetapan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Ribka ini bisa digenapi atau tidak? Saya masih melihat bahwa itu bisa ya dan bisa tidak, tergantung situasi dan keadaan. Memang Allah telah menetapkan bahwa anak yang bungsu akan menjadi penguasa dari anak yang sulung, tetapi hal itu bisa saja berubah karena Allah kemudian melihat hal-hal yang lain di dalam perjalanan mereka berdua. Namun fakta berikutnya menjelaskan bagaimana si sulung dalam hal ini adalah Esau memandang kesulungannya sebagai sesuatu yang remeh-temeh.
Padahal Esau dengan hak kesulungan, ia bisa mendapatkan berkat-berkat yang datang daripada Tuhan, bahkan berkat keselamatan yang dinyatakan bagi dirinya. Tetapi rupanya Esau memandang rendah semua itu dan justru menjualnya kepada Yakob adiknya. Bagi Yakob itu adalah kesempatan yang luar biasa, karena dengan mendapatkan hak kesulungan, maka ia akan mendapatkan berkat-berkat dari Allah yang Maha Tinggi dengan berkat kesulungan. Setelah Esau dan Yakob sama-sama menjadi besar, kita kemudian melihat bagaimana Yakob dan keturunannya kemudian memang berkuasa atas Esau dan keturunannya. Dalam hal ini kita harus melihat bahwa pemilihan Allah sejak semula tidaklah salah. Karena Allah tahu di dalam kemahakuasaannya bahwa Esau akan memandang rendah berkat keselamatan, berkat kesulungan yang telah disediakan Allah bagi dia. Itulah sebabnya Allah telah memilih Yakob sebagai bungsu untuk diberkati dengan berkat kesulungan. Jadi pemilihan ini, saudaraku, bukan tanpa dasar, karena Allah mengetahui jauh ke depan bagaimana Yakob dan Esau di dalam menanggapi berkat kesulungan yang telah Allah sediakan bagi mereka itu. Sementara Yakob menganggap itu sebagai sesuatu yang serius, justru Esau memandang rendah hak kesulungan. Demikian juga jika kita kaitkan dengan karya keselamatan di dalam Kristus Yesus. Ada orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan, tetapi juga ada orang-orang tertentu yang binasa. Seperti kasus Esau dan Yakob itu, saudara-saudara, saya kira Tuhan telah terlebih dahulu mengetahui orang-orang yang akan merespon kasih Allah dan orang-orang tertentu yang pada akhirnya menolak kasih Allah itu. Dalam bahasa teologi, kita menyebutnya sebagai orang-orang pilihan. Nah, orang-orang pilihan ini pada awalnya bisa jadi dia memang tidak layak. Bisa jadi memang ia tidak masuk kategori, karena memang ia bukanlah orang yang sepatutnya bisa dipilih untuk menjadi umat Allah. Sebaliknya mungkin ada orang-orang tertentu yang dia layak dipilih. Ya, dia adalah orang baik, dia adalah orang yang mungkin dalam perbuatan dan tindak tanduknya adalah orang yang dermawan dan lain sebagainya. Tetapi mereka justru tidak masuk menjadi umat pilihan Allah. Itu karena mereka menolak kasih dan kemurahan Allah itu sendiri. Seperti Esau yang memandang rendah berkat kesulungan dan menjualnya kepada Yakob. Esau sesungguhnya lebih layak untuk menerima anugerah berkat kesulungan. Sebaliknya, Yakob sama sekali tidak punya hak untuk menerima hak kesulungan itu. Tetapi karena Esau menolaknya, maka hak kesulungan itu kemudian jatuh ke tangan Yakob. Pun demikian dalam hidup kita. Ada orang-orang tertentu yang menurut pemandangan kita dapat katakan sebagai orang yang layak untuk diselamatkan, orang yang layak untuk diberkati, orang yang layak untuk menerima anugerah dari Bapa. Tetapi kemudian kita justru melihat orang-orang itu terbuang dari kasih dan kemurahan Allah. Justru kemudian orang-orang yang kita anggap tidak layak, orang-orang berdosa, orang-orang cemar, orang-orang yang hidup dalam noda dan dosa-dosa, justru mereka menerima anugerah Allah. Bukan karena mereka layak untuk dipilih, melainkan karena ada orang-orang tertentu, orang-orang yang baik, orang-orang yang seharusnya menerima kemurahan Allah itu, mereka menolak kasih kemurahan Allah, sehingga anugerah itu kemudian jatuh kepada orang-orang yang sebaliknya. Oleh sebab itu, saudaraku, jika hari ini kita mendapati diri kita sebagai orang-orang pilihan Allah, kita harus bersyukur karena pada dasarnya kita tidak masuk hitungan, kita tidak layak, tetapi Allah melayakkan kita. Mengapa? Karena ada orang yang lebih berhak dari kita, orang yang seharusnya menerima anugerah keselamatan itu tetapi menolaknya. Siapakah mereka itu, saudaraku? Yaitu orang-orang Israel. Mereka menolak kemurahan Allah. Oleh sebab itu, kemurahan Allah ini diberikan kepada semua bangsa, siapa saja orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka.
Oleh sebab itu saudaraku, sungguh ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Maka peganglah keselamatan yang sudah engkau terima, mengucap syukurlah dengan cara melayani Tuhan, dengan cara hidup dalam perkenanan Allah, dan senantiasa mentaati firman-firman-Nya. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita dan terus meneguhkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah untuk anugerah-Nya yang luar biasa itu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami naikkan pujian dan syukur buat anugerah-Mu, buat firman-Mu yang telah meneguhkan kami, dan biarlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa mengucap syukur kepada-Mu untuk anugerah-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, berkatilah hidup kami, supaya kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior.
my soul.